Terima kasih untuk hari yang baik bagi saya, ya. Setiap hari baiklah, ya. Terima kasih karena Bapak Ibu bersama-sama dengan saya malam hari ini. Saya juga baru sadar bahwa hari ini ternyata hari istimewa bagi saya dan juga bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk menyingkat waktu, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan dengan tema mengalami kasih Kristus dalam keluarga. Ya, saya ulangi, tema yang akan kita pelajari bersama-sama malam hari ini adalah kasih Kristus, mengalami kasih Kristus. Benar, mengalami kasih Kristus dalam keluarga. Kata-kata dalam keluarga memang sengaja saya canangkan karena inilah yang akan menjadi poin utama. Ya, mengalami kasih Kristus di dalam kebaktian kebangunan rohani itu cukup sering. Mengalami kasih Kristus di dalam kebaktian hari Minggu di gereja itu juga terus kita lakukan. Tapi fokus kita malam hari ini adalah bagaimana kita mengalami kasih Kristus dalam keluarga dan lewat keluarga satu terhadap yang lain. Mengalami kasih Kristus dalam keluarga dan lewat anggota keluarga satu terhadap yang lainnya. Nah, kita akan belajar bagian demi bagian. Yang pertama, kita akan lihat sama-sama di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-10. Nah, Bapak Ibu perhatikan akan kebenaran firman Tuhan ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Ini pernyataan dari Yesus. Jadi Bapa telah mengasihi Yesus. Demikian juga aku, Yesus, telah mengasihi kamu, saudara dan saya. Jadi sumber kasihnya itu adalah Bapa. Bapa telah mengasihi Yesus. Artinya Yesus itu mengalami kasih Bapa, mengalami kasih Bapa. Demikian juga Yesus telah mengasihi kamu, saya, dan Bapak, Ibu, dan semua saudara. Artinya kita semua mengalami kasih Yesus yang Yesus alami dari Bapa. Jadi kasih itu mengalir dari Bapa kepada Yesus, Yesus kepada Bapak, Ibu, semua saudara, dan saya. Kemudian tinggallah di dalam kasih itu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti Bapakku dan tinggal di dalam kasih itu. Nah, kita akan pelajari perdalam akan kebenaran firman Tuhan ini karena itulah yang menjadi basic. Ya, karena inilah yang menjadi basic sesuai dengan tema mengalami kasih Kristus. Ya, jadi kita itu berharap bahwa anggota-anggota keluarga kita itu mengalami kasih Kristus baik secara langsung maupun lewat kita satu dengan yang lainnya. Nanti kita akan sampai kepada poin itu. Jadi bahwa yang kita perbincangkan itu bukan begini. Ya, ayo kita saling mengasihi. Ya, mengasihi dengan cara apa? Apakah mengasihi dengan cara dunia atau mengasihi dengan cara yang lainnya? Kita harus baik dengan anggota keluarga kita, betul. Tapi salah satu poin mendasar adalah kita harus baik, kita harus mengasihi keluarga kita dengan kasih Kristus yang kita terima. Dikatakan bahwa kita harus tinggal di dalam kasih itu. Gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya. Kasih mengalir dari Bapa Surgawi. Bapa Surgawi kita adalah sumber kasih. Sumber kasih itu adalah Bapa. Karena itu dikatakan di dalam Yohanes 3:16 juga dikatakan begini, karena demikianlah Allah mengasihi akan isi dunia ini, mengasihi kita semuanya. Jadi Bapa Surgawi itu adalah sumber kasih. Mengalir ke kita lewat Yesus.
Jadi memang poin utama yang kita perbincangkan dan kita bicarakan itu adalah kasih yang dari Bapa, bukan kasih yang kita alami di dunia, bukan kasih yang kita alami mungkin dari orang tua kita. Saya percaya orang tua kita juga mengasihi kita, tapi mungkin orang tua kita juga punya kekurangan. Tidak semua dari orang tua kita mengalami kasih yang utuh. Ya, bahkan beberapa orang, mungkin mengalami, katakanlah, ditinggalkan oleh orang tuanya, atau mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, atau mengalami kasih yang katakanlah tidak sesempurna kasih Bapa Surgawi. Kemudian tinggal di dalam kasih. Artinya apa? Mengalami kasih Allah secara terus-menerus. Siang malam merenungkan kasih Allah, memfokuskan ya hati dan pikiran kita kepada kasih Allah. Nah, itulah yang harus kita alami, itulah yang harus kita terungkan supaya apa? Kita ini tidak pernah lepas dari kasih Allah. Kita ini tidak pernah lepas dari mengalami kasih Tuhan. Jadi kasih Bapa Surgawi itulah yang harus kita alami terus-menerus sepanjang waktu. Karena memang poinnya adalah kasih Bapa Surgawi, bukan kasih menurut ukuran manusia, bukan kasih menurut ukuran orang tua kita. Bahkan meskipun kita tahu orang tua kita dengan segala upayanya, dengan semua ketidaksempurnaannya mungkin, mereka tetaplah mengasihi kita. Tapi kasih yang sempurna, kasih yang utuh, itu hanya kita bisa dapatkan dari Bapa. Nah, gambar-gambar berikutnya itu kita akan coba menerangkan, kita akan coba memahami kasih Bapa itu seperti apa. Kasih Bapa itu deskripsinya, wujudnya itu seperti apa, akibatnya dalam kehidupan kita itu seperti apa. Karena kasih itulah yang kita terima daripada Allah Bapa lewat Yesus, yang lalu kita akan teruskan, kita alirkan kepada anggota keluarga kita. Jadi kita akan mengasihi istri kita bukan hanya dengan kasih menurut pengertian kita sendiri. Kita akan mengasihi suami kita bukan menurut kasih berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Karena pengertian kita tidak sempurna. Pengalaman masa lalu kita juga tidak sempurna. Nah, yang sempurna dan yang utuh adalah kasih Bapa Surgawi. Karena itulah, Pak, kasih Bapa Surgawi itu seperti apa? Karena kasih itulah yang kita terima, dan lalu kita akan salurkan kepada istri, kepada suami, dan kepada anak-anak kita. Kepada seluruh anggota keluarga, kita limpahi dengan kasih Kristus yang sudah mengalir dan memenuhi akan kehidupan saya dan kita semuanya. Gambar berikutnya. Nah, Bapak Ibu tidak asing dengan akan ayat ini. Karena kasih Allah kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau saudara berkata, Pak, kasih Allah itu sebesar apa? Dari poin-poin berikutnya kita akan tahu bahwa kasih Allah itu sangat ajaib. Dan kasih Allah itu yang dilimpahkan kepada saya dan saudara semuanya. Artinya, saudara dan saya itu sudah memiliki kasih Allah. Saya ulangi poin penting ini. Saudara dan saya itu sudah mengalami, sudah memiliki, dan dipenuhi dengan kasih Allah. Nah, kasih itulah yang nanti akan kita salurkan kepada anggota keluarga kita yang lainnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Di sini menggambarkan bahwa kasih Allah itu sampai Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal yang Dia kasihi kepada saya, kepada siapa? Kepada saya dan saudara semuanya. Gambar berikutnya. Kasih Allah. Karena kasih Allah kita mengalami penebusan. Saya sengaja paparkan akibat dari kasih Allah kepada kita itu seperti apa. Saya memang sengaja supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih besar, gambaran yang lebih luas mengenai kasih Allah. Karena kasih Allah kita mengalami penebusan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya yang tercurah di kayu salib, ya, darahnya yang tercurah, yang setiap awal bulan kita peringati, kita mengadakan perjamuan, kita minum darah Yesus dan makan tubuhnya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita, saya dan saudara, beroleh penebusan. Yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kasih, bisa dikatakan kasih itu mengampuni. Ya, kasih itu berlimpah dengan pengampunan. Nah, kenapa itu tidak kita lakukan kepada anggota keluarga kita? Malah kadang-kadang kita yang paling sering dengar adalah suami kepahitan dengan istri. Istri kepahitan dengan suami. Dengan orang lain kita bisa mengampuni. Dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga kita, acap kali kita sudah susah mengampuni. Padahal karena kasih Allah, kita mengalami pengampunan. Jadi di dalam kasih Allah itu ada pengampunan dosa. Bahkan Yesus rela darahnya itu tercurah untuk pengampunan dosa. Yang berikutnya, karena kasih Allah kita mengalami pendamaian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dari kasih Allah itu membuat kita didamaikan. Didamaikan dengan siapa? Didamaikan dengan Allah. Kenapa? Karena dosa itu yang memisahkan kita dari Tuhan. Dosa itulah yang membuat kita mati, artinya kita terpisah daripada Allah. Nah, kasih itu mendamaikan. Kasih itu mendamaikan. Kalau tadi kasih itu memberikan pengampunan, yang berikutnya kasih itu adalah membawa kedamaian. Kasih Allah yang saya dan saudara alami oleh karena pencurahan darah di salib Kristus itu membuat saya dan saudara itu didamaikan dengan Bapa. Oleh Dialah Yesus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi kasih Allah itu membawa pendamaian antara anggota keluarga. Dan kalau satu dengan yang lain itu saling mendamaikan, di dalam keluarga akan ada yang namanya kedamaian. Dan itulah yang sebetulnya kita rindukan. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami, kalau ada kedamaian, saudaraku, itu menghadapinya akan jauh lebih mudah. Berikutnya, karena kasih Allah, kita mengalami pembenaran. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kadang-kadang kita ini sangat mudah menyimpan kesalahan anggota keluarga kita. Suami dengan istri, istri dengan suami itu disimpan salahnya. Kalau dengan orang lain mudah melupakan, tapi kalau dengan pasangan kita atau dengan anggota keluarga yang lainnya, anak terhadap orang tua itu disimpan terus akan kesalahan itu. Dan sebetulnya di dalam kasih Allah itu yang ada adalah kebenaran, karena telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kemudian gambar berikutnya. Nah, saudara bisa bayangkan begini, karena kasih Allah kita menjadi anak-anak Allah. Ini betul-betul ajaib, saudara. Ini betul-betul ajaib.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, saudaraku. Jadi saudara bisa bayangkan, kasih Allah itu membuat saya dan saudara orang berdosa, saya dan orang berdosa itu menjadi anak-anak Allah. Saudara bisa lihat, ini ajaib. Kasih Allah itu benar-benar ajaib. Yang saya dan saudara alami itu benar-benar ajaib, saudaraku. Kemudian gambar berikutnya. Kasih Allah, kita mengalami yang namanya pengampunan dosa. Jadi ketahuilah, hei saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu apa? Pengampunan dosa. Dan dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudaraku, saudara bisa bayangkan, ya, dosa itu kita mendapatkan pengampunan, itu sumbernya adalah karena kasih Allah terhadap saya dan saudara. Dan kasih ini kita miliki loh, saudaraku. Kita tidak bisa mengatakan, oh yang bisa mengampuni dosa kan ya Tuhan. Tuhan itu punya hati yang mengampuni. Allah punya hati yang mengampuni. Loh, saudara dan saya itu sudah mengalami kasih Allah. Kasih Allah yang membuat saudara diampuni dosanya. Dan kasih Allah itu ada di dalam kehidupan saudara. Memang kalau kita berdasarkan kasih, berdasarkan pengertian dan pengalaman kehidupan kita, susah mengampuni orang lain. Tapi kalau dengan kasih Allah yang membawa pengampunan terhadap kita dari semua dosa, lalu kasih itu kita miliki, dan dengan kasih yang kita miliki, yang kita terima dari Bapa, lalu dengan kasih itulah kita mengampuni semua kesalahan dari semua anggota keluarga kita, sehingga suami istri itu sama sekali tidak punya jarak. Saya ulangi, sehingga suami istri itu tidak lagi punya jarak. Karena apa? Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa yang disimpan. Tidak ada kesalahan dari pasangan kita yang disimpan, karena hati kita limpah dengan pengampunan. Kemudian berikutnya, karena kasih Allah kita tidak mengalami penghukuman. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kasih Allah yang ada di dalam hidup saudara dan saya itu tidak menghukum. Ya, itu tidak menghukum. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia, suami menghukum istri, istri menghukum suami, diam-diaman, membiarkan, memboikot satu dengan yang lain, membenci satu dengan yang lainnya. Nah, acap kali itu yang terjadi. Nah, tapi di dalam kasih Allah itu tidak ada penghukuman. Ya, kalau kasih Allah itu ada di dalam kehidupan kita, kita tidak ada rasa apapun di dalam kehidupan keluarga kita. Yang ada adalah kehangatan kasih, tapi penghukuman, lalu berjarak, semuanya dosa yang disimpan itu tidak ada. Kemudian karena kasih Allah, kita gambar berikutnya. Karena kasih Allah kita diselamatkan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudara, gambaran tentang kasih Allah kepada saya berharap kita bisa, oh iya ya, kasih Allah itu ajaib. Kasih Allah itu membawa keselamatan, membawa tidak ada lagi penghukuman, membawa pengampunan dosa, menjadikan kita anak-anak Allah, membawa pembenaran, membawa pendamaian, membawa penebusan. Nah, itulah kasih Allah yang saya dan saudara sudah terima. Yang saya dan saudara sudah terima.
Dan kasih itu, kasih yang membawa penebusan, yang membawa pendamaian, yang membawa pembenaran, yang menjadikan kita anak-anak Allah, yang membawa pengampunan, tidak ada penghukuman, membawa pendamaian dan sebagainya. Kasih itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, perhatikan akan gambar berikutnya. Ini merupakan poin utamanya. Ya, ini merupakan poin utamanya. Ketika kita dipenuhi kasih Allah, kasih itu akan meluap. Yang pertama, kepada keluarga kita. Betul, saudaraku. Ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah, kasih itu akan meluap yang pertama kepada keluarga kita. Yang pertama kepada keluarga kita, bukan kepada pelayanan dan bukan kepada orang-orang yang kita layani. Yang pertama loh ya, tentu setelah itu mengalir kepada pelayanan, mengalir kepada orang-orang yang kita layani. Kalau saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, mengalir kepada jemaat. Tapi jangan begini. Dengan jemaat saya bisa mengasihi, dengan pelayanan saya bisa mengasihi, dengan orang-orang yang saya layani saya bisa mengasihi, saya punya toleransi, saya punya kesabaran, saya memberikan, mengampuni, saya memahami, saya bisa berkorban bagi orang lain. Tapi gantian kepada anggota keluarga, acap kali justru kita tidak melakukan itu. Jadi poin utama yang sebetulnya saya ingin sampaikan pada malam hari ini, keluargalah. Istrimu, suamimu, kemudian anak-anakmu. Itulah yang harus pertama kali mengalami kasih Allah melalui saya. Tentu mereka semuanya juga mengalami kasih Allah secara personal. Tentu seperti itu, mereka mengalami kasih Allah secara personal. Tapi nanti kita juga akan sampai, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan apa? Dengan kasih, ya. Dengan kasih yang daripada Tuhan itu sendiri. Nah, acap kali kita mengasihi akan mengasihi, kita mengalami kasih Allah. Lalu di dalam gereja dengan orang-orang yang kita layani, kita mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, itu kita ucapkan, kita lakukan di dalam gereja, di dalam pelayanan. Tentu itu tidak salah, itu harus. Tapi janganlah lalu ketika dengan orang-orang yang kita layani, kita punya keluasan kasih, tapi dengan keluarga kita kejam, dalam tanda kutip. Kita tidak sabar, kita menghukum, kita membiarkan, kita tidak membawa kedamaian, kita tidak memperhatikan, kita tidak membasuh keluarga kita. Tapi dengan orang lain, dengan pelayanan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, dengan keluarga kita kejam. Ya, kita kejam, kita tidak memberi ruang kasih itu, tidak mengalirkan kasih itu. Nah, tidak, saudaraku. Justru yang pertama mengalami kasih Allah itu yang lewat hidup kita, harusnya lah anggota keluarga kita. Haruslah anggota keluarga kita. Setelah itu, dengan orang-orang yang kita layani, di gereja, di persekutuan, di komunitas sel, atau dimanapun, bahkan kasihilah sesamamu manusia. Tapi kadang-kadang justru orang-orang terdekat kita inilah yang acap kali terlupakan. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai kasih Allah mengasihi kita, kita mengalami apa saja. Lalu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-7, itu ada definisi kasih. Nah, itu ada definisi kasih. Nah, kalau kita mengatakan bahwa saya mengasihi keluarga saya dengan kasih Allah, nah Bapak Ibu bisa perhatikan akan rincian, ya, akan rincian keterangan daripada kasih itu. Kasih itu apa? Sabar. Dengan orang lain kita sabar.
dengan anggota keluarga, dengan pasangan kita bawaannya apa ya? Marah, emosional, represif, ya, salah ngomong sedikit disikat, dimarah-marahi dengan orang lain, sabar. Di gereja ku kasihi kau dengan kasih Kristus, di rumah emosional. Nah, tidak bisa begitu Bapak Ibu. Ya, ini semua harus dilakukan di rumah terlebih dahulu. Murah hati. Murah hati dengan orang lain, murah hati dengan suami, dengan istri pelitnya luar biasa ya. Ya lihat istri dong ya, masa saya lihat yang lainnya. Hanya ada istri di sampingku. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak pemarah. Ya, di gereja kita tidak berani marah. Ya, di pelayanan kita tidak berani marah. Di rumah kita marah-marah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, tapi kesalahan istri sendiri, suami sendiri disimpan. Ya, tidak jarang saudaraku saya mengalami bertemu dengan orang-orang yang kepahitan justru dengan pasangannya sendiri. Padahal kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Loh, Pak, itu kan orang lain, bukan suami. Ya, tidak begitu. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara, ini semua adalah keterangan, deskripsi daripada kasih itu. Semua yang baik itu, itulah kasih. Ya, tadi kita sudah belajar kasih Allah kepada manusia itu membawa pengampunan, membawa pendamaian, membawa penebusan, membawa kita disatukan menjadi anak-anak Allah dan sebagainya, kita diperdamaikan. Nah, gambar berikutnya, perintah saling mengasihi. Perintah saling mengasihi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti apa? Seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, kamu saling mengasihi. Nah, kamu saling mengasihi, terapkanlah ini pertama kali dengan pasangan, kemudian dengan anak-anak, baru dengan sesama anggota seiman, baru orang lain. Berbuatlah baik pada semua orang, terutama saudara seiman. Nah, urutannya seperti itu, saudaraku. Perintah Tuhan adalah supaya kamu saling mengasihi. Dengan apa? Dengan kasih yang tadi kita sudah terima. Seperti aku telah mengasihi, dengan kasih di mana tadi kita tinggal. Ya, tinggallah di dalam kasih itu. Tinggallah di dalam kasih itu. Seperti yang Yesus sudah mengasihi saya dan saudara. Gambar berikutnya. Nah, ini adalah poin-poin praktis Bapak, Ibu, dan semua saudara. Saya mengasihi anggota keluarga dengan kasih yang saya terima dari Kristus. Ya, patokan kasihnya itu bukan kasih menurut novel yang kita baca, ya menurut cerpen-cerpen yang kita baca, kasih menurut drama Korea, kasih menurut pengalaman hidup, kasih menurut bahkan mengenai kita lihat orang-orang sekitar kita, bukan. Standar kasih yang kita harus salurkan kepada anggota keluarga kita itu adalah kasih yang saya dan saudara sudah terima dari Kristus. Yang di dalam kasih itu dan dikatakan kita tinggal di dalam kasih. Poin yang kedua dikatakan begini, setiap anggota keluarga mengalami kasih Bapa melalui Kristus dan melalui saya. Karena itulah ada perintah mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi suami istri saya harus mengalami kasih Kristus, kasih Bapa lewat Kristus. Lalu dia juga mengalami kasih Bapa lewat saya. Karena itulah ada perintah saling mengasihi.
setiap anggota keluarga mengalami kasih Bapa melalui Kristus dan melalui saya. Mengapa, saudaraku, harus kasih Kristus? Karena kasih manusia kerap kali gagal. Kasih menurut standar manusia itu kerap kali gagal, ya, kerap kali berubah-ubah. Tergantung dari drama yang baru kita lihat. Dan acap kali kita melihat orang-orang patah hati, patah cinta, dan sebagainya. Kasih manusia dipengaruhi dengan perasaan. Ya, kalau kita sedang happy, ya kasihnya menggebu-gebu. Kalau tidak sedang happy, ya kasihnya minus. Bahkan kadang-kadang alih-alih mengasihi, kadang-kadang kita ngomong aja tajam, nyelekit, sengak, dan sebagainya, menyakiti. Kasih manusia dipengaruhi perasaan. Kasih manusia menuntut timbal balik. Ya, dia begitu kok, Pak. Ya, dia juga kejam terhadap saya. Nah, itu kasih manusia. Kasih manusia. Kalau kasih Allah tidak. Kasih Yesus tidak. Karena Allah mengasihi kita pada waktu kita masih ada di dalam kegelapan. Kasih Allah mengasihi saya dan saudara pada waktu kita masih berbuat dosa. Jadi kasih manusia menuntut timbal balik. Nah, inilah yang acap kali menjadi sumber masalah. Dia kejam terhadap saya. Dia tidak sabar pada saya. Dia emosional pada saya. Ya, saya balas. Nah, kalau kita mengasihi anggota keluarga kita berdasarkan dengan kasih Allah, itu tidak ada timbal balik. Kenapa, Pak? Kasih Allah itu meluap dalam kehidupan saya. Amen. Ya, saya luapkan kepada anggota keluarga. Ya, tidak perlu saya menuntut balik. Saya tidak perlu menuntut balik karena buat apa? Loh, saya ini penuh. Saya ini dikasihi penuh di dalam Kristus. Saya ini mengalami kepenuhan kasih Allah, bahkan meluap. Ya, meluap. Nah, dengan kasih yang saya miliki itulah saya kasihi anggota keluarga yang lainnya. Dan itu tidak mungkin berkurang karena kasih Allah itu sangat amat ajaib, sangat besar. Ya, Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu memahami akan panjangnya, tingginya, dalamnya, lebarnya, panjangnya akan kasih Allah itu yang melampaui segala akal manusia, melampaui segala pikiran manusia. Kemudian yang keenam, kasih manusia tidak terlepas dari masa lalu. Saya susah, Pak, mengasihi dia. Kenapa? Saya pernah disakiti. Saya pernah pahit dengan hidupnya. Saya pahit, saya dendam dengan dia. Saya tidak bisa mengasihi, alih-alih mengasihi, Pak, saya melihat ada itu neknya luar biasa. Setiap kali saya melihat dia, itu emosi saya, Pak, pengen meledak. Nah, saudaraku, kasih manusia itu terbatas dan tidak cukup memadai untuk kita bisa mengasihi akan keluarga kita. Jadi marilah kita mengasihi akan anggota keluarga kita dengan kasih Allah yang saya dan saudara sudah miliki. Kemudian gambar berikutnya. Mengasihi keluarga dengan menjalankan fungsi masing-masing. Mengasihi keluarga dengan menjalankan fungsi masing-masing. Mari kita lihat sama-sama gambar berikutnya. Nah, ini pernah saya sampaikan. Saya hanya memberikan informasi kepada saudara. Ya, kalau saudara baca di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan 33 itu mengenai fungsi istri, sikap istri terhadap suami dan sikap suami terhadap istri. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan judul perikopnya itu menarik. Judul perikop daripada Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33 adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Lalu di situ diuraikan mulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33 bagaimana sikap istri terhadap suami dan bagaimana sikap suami terhadap istri.
basicnya, dasarnya supaya saya dan saudara bisa menjalankan fungsi sebagai suami dan istri seperti yang Kristus mau, seperti yang Yesus mau, dasarnya adalah kasih Kristus. Sulit sekali suami istri tunduk kepada suami, itu sulit sekali, ya, bukan begitu Bu Indah? Sulit, bukan? Bukan begitu, bukan. Harusnya jawabannya betul Pak, malah bukan. Ya, sulit istri tunduk kepada suami kalau dasarnya bukan kasih, ya. Yesus itu mengalami kasih Bapa dan mengasihi Bapa, dia tunduk kepada Bapa. Bahkan dia harus berkorban untuk manusia. Ya, suami harus mengasihi istrinya, hidup bijaksana seperti Kristus mengasihi. Itu juga tidak bisa. Ora iso Pak, tidak bisa. Bojoku ngeyelan, bojoku gaklah omongannya sengak ngeyelan, mana bisa Pak saya mengasihi istri? Tidak bisa kalau takarannya manusia. Tapi kalau dasarnya adalah kasih Kristus, kita dimampukan karena kita menggunakan kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi standarnya dan olehnya itu apa? Ya, standarnya itu kasih Kristus, dan kasih Kristus itu bukan di luar loh saudaraku. Saudara sudah mengalami, saudara dikasih oleh Kristus, dipenuhi oleh kasih Kristus. Tinggal saudara pakai. Lupakan segala dendam, kesumat itu dilupakan. Kejengkelan, marah, emosional, kepahitan itu dilupakan. Ya, pengalaman masa lalu kita sudah dikasih dan kita tinggal di dalam Kristus, dan dengan kasih yang saya dan saudara miliki itulah kita mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Gambar terakhir sebelum nanti Bu Indah akan tambahkan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Monggo, silakan Bida. Terima kasih. Boleh nggak kita semua Bapak Ibu yang bersama dengan pasangannya buka videonya, buka videonya. Kita mau sama-sama coba belajar seperti yang disampaikan oleh Pak Yus ya malam hari ini. Tuhan Yesus Allah itu melimpahi kita dengan kasih-Nya, dan kita mau melimpahi pasangan kita dengan kasih yang sudah kita terima dari Yesus, dari Kristus dalam hidup kita. Nah, kita sampaikan kepada pasangan kita, Pak, Mah, aku mengasihi engkau dengan kasih Kristus yang sudah aku terima. Ayo ngomong semuanya dengan pasangan. Ayo, dalam nama Tuhan Yesus. Ngomong. Ma, aku mengasihimu dengan kasih Kristus. Ya. Kayak anak TK aja ya. Ya supaya tidak tegang ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan.
malam hari ini kita mesti penuh dengan sukacita karena Tuhan, kasih Kristus ada di dalam hidup kita. Dan kita sebagai pasangan suami istri, malam hari ini kita mau menyadari bahwa kita sudah menerima kasih Kristus, dan orang-orang yang pertama menerima limpahan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan adalah pasangan kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Saya mau menyampaikan sedikit saja, ada 3 poin yang sebetulnya saya mau sampaikan. Itu tentang bagaimana rancangan Tuhan ketika Dia merancangkan pernikahan. Nah, kita mau sama-sama baca di Kejadian 2 ayat 18, lanjut langsung ke ayat 22 sampai ke 24, jadi tidak terlalu panjang saya sampaikannya. Yang pertama, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat yang ke-22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah rancangan Tuhan tentang pernikahan. Hal yang pertama, ketika Tuhan melihat laki-laki itu sendiri dan di sekelilingnya hanya binatang dan tumbuhan, Tuhan itu berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan itu mengasihi manusia. Tuhan itu mengasihi Adam. Melihat Adam kok sakno ya. Dia kok sendiri, tidak ada yang sepadan dengan dia. Hari itu Adam menerima limpahan kasih Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan tidak membiarkan Adam itu sendiri. Kasih yang pertama diberikan oleh Allah kepada Adam. Tuhan tidak membiarkan manusia Adam itu sendiri. Tuhan tidak membiarkan bapak-bapak sendiri. Ingat, di sebelahmu ada pasanganmu. Lihatlah sekarang pasanganmu. Lihat pasanganmu. Ya, dia orang yang disediakan Tuhan. Itu bukti kasih Tuhan kepada kita. Hal yang kedua, wanita dicipta dari pria. Artinya wanita dan pria itu tidak terpisahkan. Wanita diambil dari tulang rusuk laki-laki. Jadi pada dasarnya wanita itu asalnya dari pria, sama gitu. Satu gitu. Tidak dipisahkan, tidak dapat dipisahkan. Di sini kita harus sadar, sejak Tuhan ciptakan kita manusia, Dia mau di dalam pernikahan ada kesatuan, ada saling mengasihi. Oleh sebab itu wanita dicipta dari rusuk pria. Nah, kita mesti menyadari nih, seperti tubuh kita, tidak ada dari bagian tubuh kita yang membenci atau yang mau menyakiti bagian tubuh yang lain. Betul? Tidak bisa kan? Kuping kita jengkel sama mulut kita karena mulutnya ngomong, terus telinganya ngomong, kamu lu mbok diem toh, aku sengit loh sama kamu. Nah, tapi itu yang sering terjadi antara suami dan istri. Suami tidak tahan mendengarkan istri yang ngomel terus gitu kan, jengkel gitu. Lama-lama ada kebencian, ada kejengkelan, diam. Padahal itu kebutuhan mulut untuk berbicara. Nah, ini contoh saja. Ya memang tidak seharusnya, kita mesti tahu, wanita juga harus tahu, jangan kebanyakan ngomong juga, harus tahu porsi yang tepat gitu ya. Ini contoh. Demikian juga, tapi seringkali pasangan suami istri itu tidak seperti tubuh yang saling mengasihi, tapi saling menyakiti, saling melukai. Padahal ketika diciptakan suami dan istri, pasangan pria dan wanita itu satu, tidak bisa dipisahkan. Satu, tidak bisa saling menyakiti, harus saling mengasihi. Amin. Jadi Bapak Ibu belajar mulai malam hari ini, kita sadari iya ya,
aku harusnya saling mengasihi. Aku harus mengasihi pasanganku. Aku harus mengasihi istriku. Istri, engkau harus mengasihi suamimu. Jangan kita ada saling menyakiti. Ingat, dia satu tubuh dengan aku. Ya. Hal yang ketiga, dikatakan di ayat 24, laki-laki itu menjadi satu daging dengan istrinya. Pernikahan adalah satu-satunya hal yang membuat kesedagingan dengan seseorang yang lain. Tidak pernah dikatakan ada hal yang lain yang membuat kesedagingan antara pria dan wanita, antara manusia yang satu dengan yang lain, kecuali pernikahan. Jadi yang membuat kesedagingan adalah pernikahan. Kita mesti sadar bahwa pernikahan kita itu rencana Tuhan untuk kita menjadi sedaging dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Menjadi sedaging itu standar yang tertinggi. Standar persatuan melalui firman. Karena itu difirmankan. Bukan karena ide manusia pernikahan itu. Itu difirmankan oleh Allah. Untuk suami dan kita suami istri menjadi sedaging. Nah, kita mesti tahu ini firman Tuhan. Kita mesti menyadari dan kita mesti menjadi satu di dalam fisik. Dalam fisik hubungan suami istri ya, secara fisik, secara emosional, secara jiwa. Jangan kita mencari pemenuhan jiwa kita dengan orang lain, dengan teman wanita kita atau apa. Jangan, itu bukan yang dari Tuhan. Percayalah, karena Tuhan menciptakan, berbicara itu tentang kesatuan itu hanya untuk pasangan suami dan istri. Baik fisik, emosi, maupun spiritual. Kita mesti belajar bersama dengan suami kita menjadi satu secara fisik pasti dong. Kemudian secara jiwa, nah kadang-kadang secara jiwa saya beberapa waktu yang lalu pernah mendengar karena tidak bisa mendapatkan pemenuhan secara jiwa dengan pasangannya, jadi dia mencari pemenuhan secara jiwa dengan orang lain. Ya memang bukan laki-laki, perempuan, tetapi itu jebakan iblis yang iblis sedang lakukan. Saudara, kita mesti belajar, ini firman, dan kita mesti menyadari ini sesuatu standar yang tertinggi yang dari Tuhan, yaitu firman untuk kesatuan daging, kesatuan emosional secara jiwa, dan kesatuan secara spiritual. Itu harus diusahakan. Kita mesti berdoa, belajar secara spiritual, berdoa bersama-sama, membaca firman, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling ketika kita mendapatkan kebenaran firman, membagikan satu dengan yang lain, saling menguatkan. Saudara, 3 hal itu yang harus kita ingat, bahwa Tuhan mengasihi kita, maka Dia tidak membiarkan kita sendiri, maka Dia menciptakan pasangan buat kita. Yang kedua, kita itu satu, suami dan istri itu satu. Tidak bisa karena wanita diambil dari pria, tidak bisa kita itu saling menyakiti, harus mengasihi. Dan yang ketiga, Tuhan katakan kesedagingan, persatuan di dalam suami istri, secara persatuan secara daging, secara jiwa, dan secara spiritual. Amin.